Halo guys, welcome back lagi di channel YouTube gue, Beni Setiawan. Jadi di sini gue ingin melakukan sharing kepada kalian semua mengenai proyeksi IHSG untuk beberapa bulan ke depan dan juga untuk akhir tahun gitu. Serta saham-saham apa yang lain pertimbangkan untuk kalian hold hingga akhir tahun gitu ya. Yang pertama menurut gue adalah kondisi IHSG gitu ya. Nah, sebenarnya penyebab kondisi IHSG ini tertekan itu adalah karena jumlah kasus COVID kita itu beberapa hari ini meningkat ya, cukup drastis ya. Bahkan kalau gue nggak salah itu kemarin tuh kasus COVID-nya itu mencapai 20.000 gitu ya. Sebenarnya ini cukup ngeri banget teman-teman. Karena kenapa? Dengan kasus COVID yang meningkat ini, maka rumah sakit juga akan kewalahan gitu ya dalam menampung pasien-pasien yang terkena COVID ini, maka otomatis rumah sakit akan full juga gitu ya. Dan adanya PPKM mikro yang diperketat gitu ya, itu akan menekan juga pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Makanya kenapa IHSG beberapa hari ini terkoreksi, karena IHSG mengalami tekanan karena kondisi COVID kita itu mulai naiknya cukup tinggi gitu. Kondisi market kayak gini lebih baik wait and see aja dulu gitu. Lalu gimana kalau saham-saham yang kalian sudah punya profit, kalian boleh taking profit atau diamankan profitnya gitu ya, untuk berjaga-jaga situasi kondisi market. Oke, setelah gue bahas IHSG, kemungkinan IHSG itu akan coba berpotensi melemah itu hingga ke 5750 dan hingga 5850 gitu ya. Akan tetapi IHSG itu mempunyai gap gitu ya teman-teman ya. Gapnya itu di 5400 gitu ya. Gue sangat-sangat menjaga semoga IHSG itu tidak ke arahnya, tidak ke sana gitu ya. Gue berharap IHSG itu tetap tertahan di 5850 hingga 5750 gitu. Range harga IHSG itu tentangnya di situ ya. Salah satu penyebab IHSG tertekan juga adalah karena kondisi big caps-nya ini kurang gitu ya, kurang bergerak gitu ya. Kalau kita perhatikan tuh sekarang tuh lebih banyak di saham second liner atau third liner gitu ya. Meskipun saham second liner dan third liner itu bisa arah gitu, akan tapi kondisi market yang big caps itu malah melempem gitu kalau menurut gue. Kurang gitu nendang gitu ya. Makanya IHSG kita tuh kalau yang big market cap-nya itu meskipun sekarang sudah ada free floating juga tetap aja gitu. Kenapa? Karena big caps-nya ini kurang bergerak gitu. Dana besar di market modal kita itu ada di big caps gitu. Makanya IHSG ini kebanyakan tuh naik turun. Itulah penyebabnya karena dananya itu kurang gitu banyak masuk gitu ke dalam kondisi market sekarang ini. Dan kalau kita lihat juga sebulan terakhir ini kondisi market IHSG juga transaksi juga volume kecil gitu ya. Bahkan pernah satu hari itu mencapai 8,5 triliun. Menurut gue itu sangat kecil banget. Berbeda sejak tahun lalu pas corona, yang jam 10 aja itu mungkin udah sekitar 8 triliun dan closingnya itu sekitar 17 triliun. Sekarang ini jauh di bawah itu. Mungkin memang ada pengaruh dari market yang mulai hype ya beberapa bulan kemarin seperti kayak kripto. Mungkin orang-orang yang biasa di saham sebagian itu pindah ke kripto. Itu ada pengaruhnya juga. Meskipun dijabarkan secara langsung gitu ya. Karena kan banyak orang yang pindah kayak gini kan secara nggak langsung kan modalnya juga ikut ke bawah ke sana gitu ya, ke market lain. Makanya transaksi di bursa kita ini juga cukup pengaruh gitu. Ya mungkin pengaruh nggak gede sih, tapi tetap berpengaruh kalau menurut gue gitu ya. Lalu gue ingin sharing berdasarkan analisis gue, saham-saham apa aja yang boleh dipertimbangkan kalian untuk kalian hold hingga akhir tahun gitu ya. Yang pertama itu ada BMRI ya. Karena kenapa? BMRI ini sebenarnya secara valuasi ini sekarang sudah cukup murah. Harganya itu di per hari ini dibuatnya video ini adalah 5.900 ya. BMRI ini mempunyai support terkuatnya di 5.600 gitu ya. Semoga meskipun IHSG mengalami penurunan, jangan sampai 5.600 ini ditembus gitu ya. Jadi kalau bisa tuh saham Bank Mandiri ini ditahan karena support kuatnya di 5.600. Dan menurut gue saham BMRI ini masih memiliki potensi upside yang cukup menarik gitu ya. Sekitar 15% sampai 20% gitu ya. Range segitu lah ya, kurang-kurang lebih 15 sampai 20%. Tapi ini hanya disclaimer ya. Itu saham yang gue rekomendasikan di hold sampai Desember 2021 atau Januari 2022. Jadi gue merekomendasikan saham Bank Mandiri gitu ya. Dengan target price di 7.000 hingga 7.250 gitu ya. Lalu saham yang kedua ada BBRI. Kenapa BBRI? Karena BBRI ini meskipun COVID tetap berjalan, tapi BRI ini tetap menyalurkan dananya kepada UKM-UKM. Ini cukup menarik teman-teman. Jadi menurut gue saham BBRI secara valuasi juga sudah cukup murah ya. Sekarang ini berada di 3.990 pada tanggal 26 Juni ya. Per video ini dibuat gitu ya. Kemungkinan potensi upside-nya juga masih ada menurut gue. Paling enggak tahun ini BBRI itu ke 4.400 hingga 4.600 ya. Kalau gue perkirakan harusnya berada di range gitu ya.
di 4.400 hingga 4.600 gitu. Tapi ini disclaimer ya, gue bukan mengajak kalian untuk membeli saham-saham yang gue sebutkan tadi gitu ya. Itu untuk di sektor banking. Lalu untuk di sektor komunikasi, gue XL dan juga Telkom. Karena kenapa? Telkom dan XL ini sebenarnya cukup menarik gitu ya. Kalau kita lihat secara PBV, Telkom ini juga cukup menarik, secara PER juga cukup menarik, dan kita juga tahu bahwa Telkom ini sebenarnya market cap-nya ini juga cukup besar gitu ya. Ditambah dividen yield-nya ini juga cukup menarik gitu teman-teman. Meskipun memang masa pembagian dividen ini sebenarnya udah lewat gitu ya. Telkom dan juga XL. Nah, XL ini juga cukup menarik sebenarnya. Karena XL ini meskipun dia mampu membuktikan perkembangannya itu bisnisnya itu cukup baik gitu ya di masa-masa COVID seperti sekarang ini gitu. Lalu di sektor properti, gue ada beberapa saham yang gue rekomendasikan seperti CTRA dan juga BSDE. Kenapa CTRA dan BSDE? Karena melihat penjualan properti di masa tahun 2021 ini, dengan adanya insentif, maka para investor properti ini sebenarnya udah mengalami profitnya itu 10%. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena mereka mendapatkan insentif sebesar 10% dari PPN gitu. Tapi dengan syarat mereka tuh nggak boleh jual dalam waktu setahun gitu ya, kalau gue nggak salah. Jadi sebenarnya ini makanya penjualan properti ini harusnya meningkat gitu ya. Akan tapi mungkin gue melihat itu akan terjadi tuh laporan-laporan keuangan itu meningkat tuh pada laporan kuartal ketiga dan keempat gitu ya. Memang untuk kuartal 1 ini masih tertekan karena juga memang kita tuh masih mengalami ketidakpastian ekonomi gitu ya. Makanya wajar menurut gua. Dan biasa juga memang 1 tahun setelah crash, memang ekonomi itu agak cenderung tertahan gitu ya. Mungkin apabila di tahun 2022 itu menurut gua tuh harusnya tuh ekonomi sudah mulai berjalan pelan-pelan gitu ya. Apalagi di 2023 gitu ya. Harusnya saham properti ini mampu ya untuk kita hold ya sampai akhir tahun atau enggak awal tahun gitu ya teman-teman ya. Udah 3 sektor yang gue sebutin, saham banking, komunikasi, properti. Lalu yang keempat ada komoditi gitu. Saham komoditi yang gue hold ini seperti PTBA, MG, dan juga Antam. Gue hold 3 emiten ini gitu ya. Kenapa gue hold 3 emiten ini? Karena menurut gue secara valuasi PTBA ini sebenarnya cukup murah teman-teman. Untuk ITMG ini harganya sekarang berada di 14.000 ya. Sebenarnya ini harga batubara ini sedang naik-naiknya gitu ya. Apalagi ada permintaan dari China itu sedang meningkat gitu ya terhadap batubara gitu. Makanya harganya itu batubara itu naiknya tuh gila-gilaan. Akan tetapi harga sahamnya itu masih tertahan gitu. Akan tapi ini disclaimer ya, bisa juga analisis gue ini salah gitu. Jadi belum tentu analisis gue ini benar. Akan tapi sebenarnya secara kecenderungan tuh saham batubara ini harusnya harganya ikut naik gitu. Karena kenapa? Permintaannya itu naik. Harga saham batubara kita itu seperti PTBA, ITMG itu masih biasa-biasa aja gitu. Kedepannya gue ngelihat untuk beberapa waktu ke depan mungkin saham-saham PTBA, ITMG itu harusnya sih cenderung naik gitu ya. Semoga aja kita doakan PTBA dan ITMG ini mampu ya untuk melanjutkan kenaikannya hingga akhir tahun gitu ya. Lalu Antam. Kenapa Antam? Antam ini sebenarnya kalau menurut gue masih ada potensi gitu. Potensinya itu sebenarnya cukup lumayan gitu ya. Tapi mungkin karena IHSG tertekan juga, ini jadi menjadi salah satu penyebabnya juga gitu ya. Kenapa harga saham Antam tuh melesat gitu ya dengan cepat gitu. Padahal kalau menurut gue itu saham Antam tuh proyeksinya itu cukup bagus ya. Karena kan dia mendukung kendaraan listrik ya. Jadi seharusnya ini saham Antam ini layak untuk kita pantau dan perhatikan juga dan pertimbangkan juga dalam masuk portfolio kita. Lalu yang terakhir ada saham farmasi gitu ya. Kenapa saham farmasi? Karena menurut gue dengan adanya kasus COVID yang naik ini, kemungkinan besar saham-saham farmasi ini akan diakumulasi kembali gitu ya teman-teman ya. Tapi gue lebih cenderung ke saham-saham farmasi yang rumah sakit gitu ya, Heal dan juga Mika. Untuk target price-nya kalian bisa tentukan aja. Nanti gue juga bisa buatkan videonya analisis teknikalnya seperti apa. Tapi mungkin sekian dulu yang bisa gue sharingkan kepada kalian semua mengenai sektor-sektor dan juga emiten-emiten yang layak mungkin untuk kalian pertimbangkan untuk kalian hold hingga akhir tahun dan juga awal tahun gitu ya, awal tahun 2022. Mungkin sekian dulu video yang bisa gue buatkan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe di channel YouTube ini. Apabila kalian ingin join di channel Telegram gua, kalian bisa langsung join aja di channel Telegram gua. Linknya nanti gue cantumin di bawah. Channel Telegram ini juga gratis, kalian nggak perlu bayar gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung join aja di sana. Nanti gue akan memberikan seputar analisis teknikal saham dan juga saham-saham apa yang kira-kira itu untuk layak dipertimbangkan dalam masuk portfolio kalian gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam profit dan salam cuan.